Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Shonen Sample. Anime ini bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Kagurajaka Kimito. Secara tiba-tiba dia diculik oleh seorang misterius dan dibawa ke sebuah sekolahan yang bernama SMA Seikain. Sekolahan elit khusus keturunan bangsawan yang dimana isinya perempuan semua. Kimito dijadikan sebagai shonen sampel untuk mengajarkan siswi perempuan itu tentang dunia luar. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di suatu hari ada anak yang lagi tidur di kelasnya. Dia bernama Kimito. Dia dibangunkan oleh temannya untuk menyuruh dia beli air. Tapi tiba-tiba aja banyak pria gagah yang langsung menyergap si Kimito. Mereka membawa Kimito ke mobil entah mau kemana. Sesampainya di tempat, Kimito disambut oleh wanita pelayan. Kimito masih bingung. Di perjalanan, pelayan itu memperkenalkan diri kalau dia Kujo. Kujo menceritakan kalau sekolahan ini adalah sekolahan khusus perempuan, anak bangsawan. Sistem sekolah di sana masih menggunakan gaya zaman Jepang dulu. Nama sekolahnya SMA Seikain, sekolah khusus wanita. Kimito masih bingung kenapa dia dibawa ke sana. Tapi keluarganya udah setuju kalau Kimito sekolah di situ. Lalu Kujo menjelaskan kalau sekolah ini mempunyai masalah yang sangat serius, di mana orang yang lulus dari sekolahan ini ketika di luar itu mereka kaget. Jadinya memberikan kesan yang buruk ketika lulus dari sana. Makanya merekrut Kimito yang rakyat jelata, biar siswi di situ tahu dunia luar dan juga gak kaget kalau udah lulus. Terus kenapa mereka memilih Kimito? Ya karena dia rakyat jelata dan juga yang terpenting si Kimito adalah penyuka laki-laki. Apalagi kalau lihat otot-otot, jadi gak bakalan ganggu wanita. Mereka salah paham akan hal itu. Sebenarnya dia masih normal, tapi kalau sampai Kimito berbicara dia normal, kepunyaan dia bakalan dipotong. Setelah itu, Kimito diajak ke kelasnya. Pas masuk, cewek semua, cok. Mereka sangat ramah banget dan juga sopan. Di situ ada ketua OSISnya, namanya Reiko. Awal ngomong aja, Kimito jadi bahan omongan. Tak lama, HP si Kimito berbunyi. Semua cewek panik. Ternyata mereka nggak tahu sama sekali sama HP. Gimana ya? Kayak baru lihat aja gitu. Padahal mereka anak bangsawan semua. Pas HP itu mau dikembalikan, apa coba? Sangat ribet guys. Harus pakai surat dulu, dipitain dulu, terus dimasukin deh ke kado. Tapi pas mau dikasih, malah grogi. Alhasil jatuh. Tapi untungnya ada Kimito. Tak lama, tiba-tiba aja ada yang narik si Kimito. Dia adalah Aika. Cewek itu entah kenapa langsung memaksa minta kisse, tapi Kimito nolak. Di sana Aika merasa kesal. Tak lama datang Reiko dan teman-temannya. Entah kenapa Aika langsung pergi. Reiko pun merasa aneh dengan sikap Aika yang begitu. Singkat cerita, Kimito diberitahu kamarnya pas nyampe. Kamarnya mirip kamar dia, yang ternyata barang-barangnya dibawa ke situ semua. Lalu Kujo pun akan jadi pelayannya Kimito. Secara murid di situ harus ada pelayan satu orang. Tak lama kemudian datang si Aika. Lagi-lagi dia tidak jelas. Lalu dia menceritakan kenapa dia tadi kabur. Karena dia belum pede berteman dengan mereka. Mereka takutnya nggak suka sama Aika. Jadi Aika suka menyendiri. Setelah itu Kimito mengambil sebuah PSP dan memberikannya kepada Aika. Dan alhamdulillahnya dia suka. Terus Aika bercita-cita akan jadi populer dan juga dia memutuskan buat membuat klub rakyat jelata. Aika pengen tahu lebih tentang rakyat jelata. Singkat cerita, Kimito dibangunkan oleh pelayannya.
Cuman di situ Kimito harus ekstra hati-hati supaya enggak keceplosan. Pas mau berangkat, Kimito diminta lewat belakang karena banyak orang di sana. Nanti bisa heboh. Di situ juga ada Aika, jadinya mereka berangkat bareng. Di perjalanan, Kimito merasa aneh karena diikuti oleh pelayan terus. Si Aika ngajak klubnya aktif hari itu juga, tapi Kimito menawarkan untuk menukar informasi mereka. Aika memintanya sama Reiko aja, tapi Kimito gak mau. Alhasil, sesampainya di sana, Reiko mengajak Kimito ngobrol nanti. Tapi si Aika masih tetap aja malu-malu. Si Reiko mah udah perfect lah orangnya. Pinter, jago dalam bidang apapun, apalagi olahraga. Tapi Aika malah sebaliknya. Pas giliran Kimito lompat, semua cewek terkagum-kagum. Setelah itu mereka mau makan, tapi Aika tidak ada di situ. Reiko juga masih belum ngerti kenapa Aika gak mau berteman dengan Reiko dan juga teman-temannya. Tapi mereka janji akan jadi teman yang baik. Setelah di tempat, Kimito terus dilihat oleh cewek-cewek yang ada di situ. Pas mau milih makan, karena Kimito gak ngerti, dia mesen makanan Jepang aja. Mereka semuanya tertarik. Tak lama yang datang mie gelas. Kimito protes, tapi itu makanan Kimito sehari-hari. Ternyata yang lainnya sama sekali tidak tahu itu apaan. Mereka merasa aneh dengan bentuk kemasan, cara penyajian, dan yang lainnya. Tapi mereka tertarik mencobanya. Yang ngakaknya di sini, mie 1 cup dibagi sebanyak siswi yang ada di situ. Kalau di kita mah, segitu teh ngerasain kurang garam atau enggak. Setuju gak? Tapi mereka suka guys, anjir lah. Reiko akan mengingat rasa pop mie tersebut, anjir. Di sisi lain, Aika enak-enakan makan sendirian. Setelah itu, Kimito diajak ke acara penyambutan dirinya. Di situ Kimito diajak dansa. Secara dia orang jelata, dia jadi tidak bisa. Cuman apa salahnya ya kan mencoba. Alhasil dia mencoba. Awalnya lancar, lama-kelamaan jadi pusing dan oleng. Alhasil, sepulangnya dari sana, di kamarnya Kimito ada si Aika yang lagi nungguin buat kegiatan klub. Lalu Aika melihat buku-buku yang ada di rak. Dia gak tahu kalau itu manga. Alhasil, dia baca-baca semuanya sampai malam. Dia sangat tertarik, namun dia salah sangka kalau manusia jelatan itu semuanya paranormal, sama seperti yang ada di manga. Wah, pokoknya udah terbawa suasana. Lalu Kimito mengajarkan adegan yang ada di manga itu. Setelah itu, Aika mencobanya. Alhasil, waktu jadi terhenti. Aika percaya itu berhasil, sampai begini. Tapi pas mau dikise, Kimito langsung sadar. Tapi Aika masih percaya kalau itu bekerja. Tapi nyatanya tidak. Singkat cerita, ketika Reiko selesai mandi, dia terkejut. Ada si Kimito yang melihat dia baru beres mandi. Kimito langsung lari, tapi Reiko berpikir harus jadi istrinya si Kimito. Sampai-sampai ingatan itu kebawa-bawa ke sekolah. Belajar pun pikiran dia jadi ngawur kemana-mana. Di sisi lain, ada pelayan yang ditugaskan buat jadi pelayannya Hakua. Hakua ini harus diperlakukan beda dengan yang lainnya. Dia gak bisa pakai pakaian sendiri. Dan juga makan dia harus diatur buat seminggu. Di sisi lain, Kimito dibangunkan oleh pelayannya lagi. Tak lama, ada pesan masuk dari emaknya. Emaknya bilang kalau rumahnya udah ada pemandian air panasnya. Kimito terkejut. Lalu pelayannya menjelaskan kalau rumah dia udah direnovasi besar-besaran karena berkat Kimito bersekolah di situ. Jadi Kimito selama ini dijual, guys. Kimito menjalani hari-hari dengan diliatin oleh para cewek di sana. Setiap langkah selalu diperhatikan, sampai mau ke toilet pun diliatin, coy. Wah, gila sih. Lalu Kimito keluar dan duduk. Terus dia melihat ada bocil yang lagi nulis dekat patung.
Si Kimito mencoba mendekati, tapi tiba-tiba aja tuh bocil membuka pakaiannya. Karena takut jadi salah paham, Kimito membawanya ke kamar dia. Tak lama, bocil itu gak sadar kalau dia gak pakai baju. Karena dia gak bisa pakai baju, alhasil Kimito membantunya. Dia adalah Hakua, teman-teman. Dia merasa lapar. Terus Kimito memberikan makanan rakyat jelata, yaitu ramen instan. Awalnya dia gak suka, tapi pas dimakan dia menyukainya sampai ludes. Pas mau diajak pulang, tuh bocil tidur di situ. Tak lama, bocil itu bertingkah aneh lagi. Dia mau mencoret-coret dan juga membuka pakaiannya lagi. Di situ ada Aika datang yang mau ngajak kegiatan. Dan salah paham dah. Setelah itu, Kimito mengantarkan Hakua pulang. Sesampainya di sana, pelayannya menyiapkan sebuah kamera. Yang ternyata dia mau ngambil gambar tulisan bocil itu. Yang kagetnya, bocil itu jenius, sampai-sampai banyak orang yang nyari dia. Terus bangunan itu juga adalah hasil si Hakua. Lalu pelayan tersebut kaget ketika Kimito sudah memberikan makan padanya. Pas Kimito mau pulang, Hakua ikut-ikutan. Pas diberi pengertian, barulah dia mengerti. Di sisi lain, pelayan-pelayan itu menggosipkan hal yang udah terjadi dengan Hakua, yang enggak seperti biasanya. Keesokan harinya, mereka ada pelajaran merangkai bunga. Reiko harap Kimito bisa mengandalkan Reiko. Tak lama, ada seorang cewek membawa katana. Terus di depan dia melihat serangga. Karena dia takut, alhasil dia menyerang. Sampai akhirnya yang lain salah paham. Jadinya, tuh cewek yang namanya Karen gak mau ketahuan dia takut serangga. Alhasil, dia nyerang si Kimito. Pas dia mengeluarkan jurusnya, malah yang belakang yang kena. Tapi karena belum nyerah, si Kimito terus menyerang. Sampai akhirnya Kimito ikut nyerang juga. Tapi Karen masih gak mau nyerah. Tapi dia terserang senjatanya sendiri. Di situ dia salah paham kalau anak jelata itu keren kekuatannya di atas dia. Padahal Kimito gak ngelakuin apa-apa. Alhasil Karen nyerah dan mau menuruti perintah apapun dari Kimito. Singkat cerita, Aika mengajak buat menggunakan smartphone-nya. Biar Aika bisa ngobrol sama yang lain, lalu dia jadi populer. Cuma masalahnya HP-nya cuma ada satu. Kebetulan juga di situ ada Hakua yang jago bikin gituan. Aika merasa terganggu karena duduk di paha si Kimito. Tak lama datang si Karen. Dia akan terus nempel sama Kimito. Tapi kalau ada kesempatan, dia akan membunuh si Kimito. Aika tambah cemburu dan menyuruh semuanya pergi karena jadwalnya kegiatan klub. Pas dia keluar, ada pelayannya si Hakua. Dia memberikan sebuah barang yang ternyata isinya sebuah smartphone. Yang banyak Hakua yang merencanakan itu. Di situ mereka berfoto-foto. Awalnya si Karen gak tertarik, tapi lama-kelamaan dia kesal dan mau ikutan juga. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan semoga juga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabat tadi, bye-bye.